Halo Serega dan teman-teman semuanya. Kali ini saya Nelangi, kelas 10 IPS akan membahas tentang peran pasar dalam perekonomian. Namun sebelum itu saya akan membacakan identitas siswa saya. Nama siswa Hendan Jelikan Hapoklangi, kelas 10 IPS. Nama sekolah SMA Advento Paso, mata pelajaran ekonomi, tugas akhir semester materi peran pasar dalam perekonomian. Guru mata pelajaran Serega Yusik SMPD. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang perbedaan pasar abstrak dan pasar konkret beserta contohnya. Pasar konkret, 1. Mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. 2. Bisa terlihat secara kasat mata. 3. Memenuhi hajat hidup orang banyak dan terutama rakyat kecil. 4. Pembayaran dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli. 5. Waktu transaksi di pasar konkret berjalan lebih cepat. Contohnya pasar swalayan, mall, pasar tradisional, dan lain-lain. Sedangkan pasar abstrak, 1. Melalui perantara, broker, pialang, ataupun dunia maya atau internet. 2. Aktivitas yang terjadi tidak kasat mata. 3. Biasanya hanya untuk kalangan tertentu saja. 4. Pembayaran melalui perantara atau dengan cara transfer uang. 5. Waktu transaksi harus melalui proses yang lebih panjang. Contohnya pasar modal, pasar valuta asing, pasar komoditas, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang ciri-ciri pasar abstrak dan pasar konkret. Pasar abstrak, 1. Penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. 2. Transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. 3. Barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contohnya saja. 4. Transaksi dilakukan dalam partai. Pasar konkret, 1. Transaksi dilakukan secara tunai. 2. Barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga. 3. Barang yang diperjualbelikan benar-benar ada atau nyata. 4. Penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pasar abstrak dan pasar konkret. Kelebihan pasar abstrak tidak terhalang oleh jarak sehingga dapat dilakukan pembeli dan penjual yang berjauhan. Kekurangan dari pasar abstrak adalah proses transaksi lebih rumit. Pembeli tidak dapat melihat atau mencoba langsung barang yang akan dibeli. Dan pasar konkret, kelebihan dari pasar konkret dapat langsung melihat barang atau kondisi yang akan diperjualbelikan, bahkan mencoba terlebih dahulu. Kekurangan pasar konkret, pembeli dan penjual harus bertemu untuk melakukan transaksi sehingga jarak akan menjadi penghalang. Lalu materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang jenis-jenis pasar. Dan jenis-jenis pasar yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pengertian dari pasar persaingan sempurna adalah pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual yang menjual barang yang sama, sehingga tidak ada pihak yang bisa mempengaruhi harga atau harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, harga yang terbentuk adalah cerminan keinginan konsumen dan produsen. Permintaan mencerminkan keinginan konsumen, dan penawaran merupakan cerminan keinginan produsen atau penjual. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. A. Terdapat banyak pembeli, namun mereka tidak mampu memenuhi harga. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Berapapun jumlah barang yang dibeli oleh konsumen tidak akan berpengaruh terhadap harga. Di sini pembeli dikatakan sebagai pengikut harga atau price taker. B. Terdapat banyak penjual. Seperti halnya pembeli, penjual di pasar persaingan sempurna juga tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. C. Barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Dalam pasar ini, semua produk terlihat identik. Pembeli tidak dapat membedakan apakah suatu barang dari produsen A, produsen B, atau produsen C. D. Adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Jika industri di pasar ini dapat keuntungan besar, maka banyak perusahaan baru yang akan ikut masuk ke pasar. Begitu pula sebaliknya, jika industri tersebut mengalami kerugian, maka beberapa perusahaan akan meninggalkan pasar. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Pembeli mengetahui jenis barang dan harga yang akan dikenakan oleh perusahaan. Demikian pula penjual mengetahui permintaan konsumen.
harga, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. F. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Tidak ada kekuatan luar yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli, termasuk dalam hal ini pemerintah. Lalu yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya, salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna adalah harga terbentuk berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Harga menjadi indikator dari kinerja produsen. Jika produsen memproduksi barang di atas harga pasar, maka perusahaan itu akan rugi. Agar dapat bertahan, perusahaan harus memperbaiki kinerjanya. Di lain pihak, jika perusahaan dapat menawarkan barang di bawah harga pasar, itu berarti fungsi produksinya telah berlangsung secara efisien. Dengan demikian, pasar persaingan sempurna memberikan barang yang harganya logis sesuai permintaan pasar. Kekurangannya, barang yang homogen menyebabkan konsumen tidak banyak memiliki pilihan dan tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan produk lain. Yang kedua dari jenis-jenis pasar yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli, pengertian dari pasar monopoli adalah berasal dari kata mono yang artinya satu, dan poli yang berarti penjual. Dengan demikian, pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya ada satu orang penjual. 2. Terdapat banyak pembeli. 3. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat. 4. Adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Dan kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihannya menghindari produk-produk tiruan dan penelitian dan pengembangan. Kekurangannya penyalahgunaan kekuatan ekonomi, adanya pelecehan terhadap posisi konsumen, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapat, tidak adanya persaingan, mengurangi kesejahteraan konsumen. Contoh dari pasar monopoli adalah contohnya PLN, Pertamina, PT KAI, dan lain-lain. Yang ketiga yang akan saya bahas dari jenis-jenis pasar yaitu pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Terdapat banyak pembeli di pasar. 2. Hanya ada beberapa penjual. 3. Produk yang dijual bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. 4. Terdapat banyak hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. 5. Adanya saling ketergantungan. 6. Penggunaan iklan sangat intensif atau sangat kuat. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. 1. Terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi. 2. Jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. 3. Jika terjadi perang harga, maka konsumen akan diuntungkan. Kekurangannya, 1. Terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasi yang tinggi. 2. Akan terjadi perang harga. 3. Produsen bisa melakukan kerjasama atau kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Contoh dari pasar oligopoli adalah contohnya Semen Padang, Semen Tonasa, Holcim Indonesia, Semen Gresik, dan pasar mobil. Yang keempat yang akan saya bahas yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik, pengertiannya, pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Ciri-ciri dari pasar monopolistik adalah 1. Terdapat banyak produsen atau penjual. 2. Adanya diferensiasi produk. Pasar ini menjual produk yang cenderung sama, tapi mempunyai banyak perbedaan, khususnya dengan produk lain, seperti misalnya dari cara pengemasan, bentuk, dan cara sebagainya. 3. Produsen dapat mempengaruhi harga.
Di pasar ini di mana harga terbentuk berdasarkan dari sebuah mekanisme pasar. 4. Produsen dapat keluar masuk pasar. Dalam hal ini dipengaruhi sebuah laba ekonomis. Ketika produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya akan tinggi. Saat produsen semakin banyak, otomatis laba ekonomis akan semakin kecil. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihannya, barang yang diperdagangkan pada persaingan monopolistik berbeda. Walaupun fungsinya sama, perbedaan bisa menyangkut kualitas, harga, ataupun pelayanan. Karena itu perusahaan terdorong mengadakan inovasi. Masyarakat umumnya selalu mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan demi mengisolasi dirinya dari persaingan atau mendominasi pesaing. Penjual tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Pembeli tidak mudah berpindah dari produk lain yang dipakai selama ini. Kekurangannya, untuk masuk ke pasar monopolistik mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Persaingan sangat berat. Ini terjadi karena pasar biasanya didominasi oleh produk-produk yang ternama. Sulit bagi pemain baru untuk meyakinkan konsumen agar pindah ke produk mereka, kecuali kalau mereka mampu membuktikan kalau produk mereka lebih baik. Contoh dari pasar monopolistik adalah Indomaret, Carrefour, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan Tuhan memberkati.